Saya dari mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan memaparkan sebuah video sebagai pengganti UAS Birokrasi Pemerintahan. Nah, video ini berjudul Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Pelayanan Publik pada Kantor Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Sindang Rapang, Sulawesi Selatan. Sebagai batch partisi lembaga birokrasi yang berpartisipasi dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Konsep profesionalisme birokrasi. Profesionalisme adalah konsep ilmu administrasi publik dan manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia. Menurut kamus, profesionalisme berasal dari kata proses atau pengakuan dan pernyataan, kemudian profesion atau pekerjaan yang dikuasai. Profesi menunjukkan pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menunjukkan keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi. Suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak dilatih atau disiapkan. Sementara profesional menunjukkan pada dua hal, yaitu yang pertama menunjukkan pada kinerja seseorang yang sesuai dengan tuntutan profesinya. Yang kedua, menunjukkan pada orang yang melakukan pekerjaan atau seorang profesional. Selanjutnya, apabila ciri-ciri tersebut diterapkan pada PNS, maka pada dasarnya PNS dapat menjadi suatu profesi yang profesional karena PNS memiliki fungsi dan signifikan sosial bagi masyarakat. Kedua, PNS dituntut memiliki keterampilan dan keahlian tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, PNS didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Dan keempat, kode etik yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku PNS. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 1/8 disebutkan secara jelas bahwa manajemen pegawai negeri sipil adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penetapan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Karakteristik dan ciri profesionalisme. Karakteristik profesionalisme yang pertama itu adalah equality, perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas titik perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas pada semua pihak tanpa pandang bulu. Yang kedua, loyalty. Kesetiaan dalam hal ini berarti setia terhadap pekerjaan dan segala peraturan yang ada. Yang ketiga, accountability. Setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab atas apapun yang ia kerjakan. Selanjutnya, ciri-ciri sikap profesionalisme. Yang pertama, punya keterampilan tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, memiliki ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan cek terhadap kondisi yang terjadi, cepat serta cermat dalam mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, memiliki sikap berorientasi kepada masa depan sehingga memiliki kepastian untuk mampu mengatasi perkembangan. Yang keempat, memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat memilih yang terbaik bagi diri serta perkembangan pribadinya. Yang kelima, menunjukkan hasil atau prestasi yang baik atau perform yang dapat dilihat melalui efektivitas dan efisiensi kerja atau kualitas dan kuantitas kerjanya. Selanjutnya, konsep pegawai negeri sipil Kabupaten Sindang Rapang. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa
Pegawai negeri terdiri dari pertama itu pegawai negeri sipil, yang kedua anggota tentara nasional, dan yang ketiga anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Sedangkan PNS menurut pasal 2 ayat 2 terdiri dari pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah. Dalam keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 13 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 pada angka sesuai pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural menyatakan bahwa untuk menjadi kepastian arah pengembangan karir setiap tahun ditetapkan pola dasar karir dengan keputusan Presiden. Setiap pemimpin instansi wajib menyusun dan menetapkan pola karir pegawai negeri sipil di lingkungan masing-masing berdasarkan pola dasar karirnya. Selanjutnya, konsep pelayanan berotoritas Kabupaten Sumedang Lapang. Nah, ada dua faktor utama yang mempengaruhi konsep pelayanan dalam penerapan pelayanan berkualitas Kabupaten Sumedang Lapang. Yang pertama itu perspektif referensi atau pelayanan yang diharapkan, di mana yang di sini diharapkan bahwa masyarakat ini mengharapkan pemerintah itu memberikan pelayanan secara efektif untuk masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang cukup baik. Yang kedua, specific service atau pelayanan yang diterima. Nah, di sini masyarakat yang mengajukan pelayanan kepada pemerintah melakukan respon sehingga masyarakat menerima apa yang perubahan yang telah terjadi yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, JEL, SMART, dan DITNAR ada 5 kriteria pokok dalam memberikan pelayanan excellent atau superior yang perlu mendapat perhatian utama dalam penerapan konsep pelayanan Kabupaten Sumedang Lapang, yaitu tangible, yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi di Kabupaten Sumedang Lapang. Yang kedua, empati, yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian secara pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, responsiveness, yaitu pegawai membantu para pelanggan dalam memberikan pelayanan yang baik. Yang keempat, reliability, yaitu kemampuan memberikan layanan yang dijadikan dengan segera, akurat, kehandalan, dan memuaskan. Yang kelima, asuransi, yaitu memberikan layanan yang mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh pegawai atau bebas dari bahaya, risiko, dan keraguan-keraguan. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu komitmen pada kualitas sebagai rasa ketertarikan untuk selalu meningkatkan kepandaian, cakupan dan mutu pekerja dari seorang PNS agar dapat mendorong kinerja dapat ditelusuri meliputi. Yang pertama, memiliki cakapan, yaitu merupakan kesulitan untuk meningkatkan kemampuan, dan yang kedua selalu meningkatkan mutu kerja agar diperoleh hasil kerja yang optimal. Sedangkan dedikasi sebagai suatu bentuk pengabdian dari seorang PNS atas segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka melayani masyarakat. Hal ini ditandai dengan kurangnya disiplin kerja, masih kurangnya tingkat pendidikan dan keterampilan, serta terdapat pegawai negeri sipil yang latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang diembannya. Contohnya, lulusan teknik mesin yang bekerja di bidang administrasi, dan masih banyak pegawai negeri sipil yang kurang mampu menyelesaikan tugas yang diemban dengan baik karena kurangnya pengetahuan terhadap kualitas kerja. Bahkan dalam proses pelayanan terkadang masih terlihat kebingungan dalam memberikan informasi dan layanan yang akurat dan kepastian waktu penyelesaian pengurus tidak jelas sehingga masyarakat mengeluh terhadap layanan publik. Nah, adapun keluhan dan pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan dari pemerintah Kabupaten Sumedang Lapang, baik yang secara langsung maupun melalui media
mereka seperti keluhan tersebut prosedur yang berbelit-belit